Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas cara membuat website tanpa ngoding menggunakan WordPress. Kurang lebih nanti kita akan bikin website artikel atau website berita yang dimana nanti akan tampilnya seperti ini, Islamify artikel seputar Islam. Nanti kalian semuanya bisa membuat menu doa harian, kisah Nabi, Asmaul Husna. Lalu di bawahnya di sini antum semua bisa menampilkan berita atau artikel, dan di bawah sini itu adalah kategori doa harian. Sampai ke bawah di sini nanti bagian footer antum bisa bikin kategori, latest news dan juga meta. Dan ini sangat mudah sekali dengan menggunakan WordPress tanpa ngoding. Dan sebelum kita mulai cara membuatnya, yang perlu kalian siapkan adalah yaitu file wordpress.org. File wordpress.org ini adalah file di mana antum harus mendownload WordPress-nya. Karena kita menggunakan WordPress, kita wajib menggunakan wordpress.org nih. Nanti kurang lebih antum bisa download di bagian gunakan WordPress. Nanti di bawah sini nanti ada download atau unduh WordPress 6.2 untuk versi yang sekarang. Di-download saja, dan setelah selesai download WordPress-nya nanti kalian bisa mendownload SAM. Nah, SAM ini adalah fungsinya web server, di mana nanti untuk menjalankan file WordPress itu butuh yang namanya aplikasi SAM ya. Di sini saya sudah punya aplikasi SAM-nya. Lebih nanti aplikasinya seperti ini. SAM control panel ya. Lalu di yes aja kalau ada notif yes atau no. Nanti kalian bisa start saja. Ini saya sudah otomatis start karena sebelumnya sudah menginstal dan juga sudah menjalankan. Silakan yang belum di start saja sehingga menjadi tombolnya berubah menjadi tombol stop. Dan selanjutnya di sini untuk file WordPress-nya kurang lebih nanti bakal terdownload atau terunduh di file download. Di sini saya contohkan saja mungkin ya, file WordPress-nya unduh. Nah, di sini nanti terunduh, diinstal. Tunggu sampai selesai. Dan setelah itu, setelah file yang sudah terunduh ini, nanti file WordPress ini kalian bisa pindahkan ke file directory htdoc SAM-nya dengan cara masuk ke localdisk C ya, localdisk C. Setelah itu nanti di sini nanti akan muncul folder SAM. Kebetulan di sini saya menggunakan SAM-nya itu bukan di file C tapi di OneDrive ya. Setelah itu nanti bisa buka folder htdocs, dan setelah folder htdocs-nya sudah terbuka nanti copy pastekan file wordpress.zip-nya. Dan sudah selesai. Kalau sudah selesai wordpress.zip-nya dipindahkan ke folder htdoc, maka tugas selanjutnya itu adalah diklik kanan lalu diekstrak, extract here ya. Kalau kalian nggak ada extract here-nya, saya sarankan antum mendownload file atau aplikasi WinRAR ya, di situs resminya WinRAR. Nanti antum cari aja di Google WinRAR. Setelah itu tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah terekstrak, maka nanti kalau belum ada file WordPress-nya di-refresh saja sehingga menjadi nanti hasilnya bakal terlihat di sini ada WordPress. Nah, file WordPress ini atau foldernya bisa antum rename dengan cara ya rename saja ya. Bisa diklik sekali lalu ganti namanya di sini menggunakan Islamify atau terserah antum ya. Foldernya terserah mau Islamify atau terserah antum. Di sini kurang lebih nanti di folder Islamify file WordPress-nya seperti ini ya. Nah, ini sudah kita pindahkan. Setelah itu kita bakal masuk ke langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya itu adalah kita membuka file WordPress-nya yang sudah kita pindahkan. Nah, untuk menjalankan WordPress ini, itu kita cukup ketikkan localhost lalu nama foldernya. Nama foldernya itu adalah Islamify.
ya. Lalu di enter saja. Tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah itu nanti bakal di sini diminta untuk memilih bahasanya. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris silakan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Dipilih aja. Setelah itu lanjutkan. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini nanti bakal bertuliskan selamat datang di WordPress. Sebelum mulai, Anda harus mengetahui hal-hal berikut. Pertama, nama basis data. Kedua, nama pengguna, sandi, database, host basis data, sama prefix. Kita mulai dari Ayu aja. Nah, di sini nama basis datanya kita akan buat dulu nama basis datanya atau nama database-nya. Kebetulan kalau di kita menggunakan SAM untuk mengakses database itu dengan cara localhost php-myadmin. Lalu di enter aja. Nanti tunggu sampai php-myadmin-nya terbuka. Nah, ini adalah aplikasi php-myadmin-nya. Setelah kita bikin database baru di sini dengan cara klik new. Lalu pilih di sini nama database-nya Islamify. Atau terserah antum mau nama database-nya disesuaikan saja. Lalu create. Nah, jika sudah, nanti kita balik lagi ke konfigurasi WordPress. Di sini nama basis datanya karena kita sudah buat tadi Islamify, maka kita ketikkan Islamify. Nama pengguna untuk database ini nama penggunanya root karena kita menggunakan SAM. Lalu sandinya dikosongkan, localhost-nya juga biarin, dan WP-nya pun biarin juga. Lalu kirim tombol kirim. Nah, kita sudah selesai membuat WordPress-nya, instalasinya, kita akan menjalankan pemasangannya. Nah, setelah untuk menjalankan pemasangan ini, itu nanti bakal diminta untuk mengisi informasi yang dibutuhkan. Kira-kira nanti kalian mau bikin website apa ya? Nah, kebetulan kita akan membuat websitenya mirip seperti Islamify. Jadi judulnya itu Islamify. Maka di sini judul situsnya ketikkan saja Islamify. Nama penggunanya itu kita isi sesuai dengan masing-masing ya, terserah antum. Bisa nama antum, bisa dengan username antum dan sebagainya. Seandainya kita buat dengan mudah aja, 123 @abcd, atau terserah bisa disesuaikan dengan kebutuhan antum. Sini di checklist emailnya kita masukkan dengan nama ya email antum. Lalu install WordPress. Tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah itu kita sudah bisa berhasil atau kita sudah menginstal WordPress-nya. Tinggal kita masuk ke log masuk. Nah, nanti di sini diminta untuk login yang sudah antum buat, yaitu dengan nama ya Roji25 dan sandinya 1234 @abcd ya. Log masuk. Kita akan masuk ke bagian WordPress-nya ini. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Kurang lebih nanti bakal tampilan WordPress-nya seperti ini, bagian dashboard-nya. Selanjutnya, kita butuh namanya membuat tema. Ya, tema ini adalah ketika antum membuka situs pertama antum, localhost Islamify, itu tampilnya seperti ini. Nah, kita di WordPress itu banyak tema free-nya, bebas atau gratis. Ya, di sini pilih tampilan, pilih tema, lalu nanti cari yang namanya tema news portal. Karena kita ingin membuat situs berita atau artikel berita, kita cari di sini news portal. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang ini news portal, lalu install. Tunggu sampai selesai pemasangan temanya. Nah, sudah, tinggal kita aktifkan. Nah, ini sudah terinstall temanya. Kalau kalian balik lagi ke situs kalian, kita cek
tampilannya seperti ini ya. Ini masih tampilan dasar, nanti kita akan import sesuai dengan tampilan dari temanya. Caranya kita kembali lagi ke sini. Setelah itu kita masuk ke Get with News Portal karena kita mau mengimport atau ingin mensamakan websitenya sesuai dengan tema. Nah, setelah ini di done, tunggu processing selesai. Dan setelah itu nanti di sini bakal diminta untuk mengimport datanya. Import ini artinya kita bakal tampilan website kalian bakal sama dengan temanya. Lalu diinstal dan activating. Tunggu sampai selesai installing dan activating. Ya, kalau sudah di sini kalian bisa klik tombol demo, import demo now. Baik, setelah kita menginstal demo import, hal yang kalian lakukan adalah coba cek kembali situs kalian. Dengan cara pilih localhost atau Islamify. Maka di sini ketika antum di reset atau di refresh, maka nanti tampilan dari Islamify ini bakal berubah sesuai dengan demo import dari temanya. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian ingin menyesuaikan postingan-postingan sesuai dengan yang ada di Islamify yang sudah saya buat, maka langkah selanjutnya adalah menghapus postingan yang dari demonya. Ya. Pertama-tama kalian buka dulu di sini ya, atau di sini bisa kalian close saja, close lalu close. Selanjutnya di bagian post kalian bisa pilih semua post. Nah, di bagian sini kalau kalian ingin menghapus semuanya, kalian cukup menceklis bagian atasnya. Lalu tindakan massal pilih pindah ke tempat sampah, lalu terapkan. Nah, jika masih ada postingan yang lain, ulangi langkah yang pertama. Pindah ke tempat sampah, lalu terapkan. Nah, di sini postingan sudah bersih semua. Kalau kalian dicoba di-refresh kembali situs kalian, maka nanti tampilan yang di sini akan hilang semua. Alias karena nggak ada postingannya, berarti ya otomatis bakal hilang datanya. Ya, kita nanti bakal buat postingan baru sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang kita akan mengubah dari tulisan news portal menjadi tulisan Islamify dan di bawahnya kita isi dengan slogan. Ya, slogannya artikel seputar Islam. Langkah pertama adalah kalian bisa langsung ke sesuaikan. Sesuaikan ini adalah menu untuk mengatur tampilan dari website di WordPress. Nanti kalian bisa mengatur headernya, footernya, dan juga kontennya. Dan jika sudah masuk ke bagian sesuaikan atau customize, kalau kalian perhatikan di sebelah kanan ini ada tombol pulpen ya. Tombol pulpen ini adalah kalian bisa mengedit sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya bagian yang WP News Portal, ini kita hapus saja bagian logonya, pilih singkirkan. Lalu kita News Portal ubah jadi Islamify. Dan yang bawah sini, bagian slogan kita isi dengan artikel seputar Islam. Ya, coba kita cek kembali untuk situs yang saya buat, sudah sesuai ya. Selanjutnya adalah kita akan buat bagian menunya ini sesuai dengan kategori. Menu ini itu berdasarkan kategori, ada menu doa harian, kisah Nabi, Asmaul Husna, dan sebagainya nanti. Langkah selanjutnya adalah kita membuat kategori.
Nah, kategori di sini kalian di menu pos ada kategori. Kalian pilih aja, klik kategori. Dan di sini di sebelah kanan kalian sudah terdapat banyak sekali kategori yang sudah disediakan oleh demo import dari news portal. Kalian pilih aja, lalu dihapus, lalu klik terapkan. Oke, di sini sudah kosong ya kategorinya. Kita akan buat kategorinya sesuai dengan yang ada di situs Islamify. Di sini untuk menambahkan kategori baru, kalian bisa mengetikkan nama dengan cara pilih menu nama. Selanjutnya kita masukkan nama sesuai dengan artikelnya. Ini kita tulis doa harian. Lalu di paling bawah kalian scroll, pilih tambah kategori. Selanjutnya kita buat lagi seperti biasa kategori tambahan, doa harian, kisah Nabi. Lalu tambah kategori lagi. Dan terakhir Asmaul Husna. Ya, tambah kategori baru lagi. Nah, sekarang kita sudah buat 3 kategori, ada Asmaul Husna, kisah Nabi, dan juga doa harian. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyesuaikan menu yang ada di sini. Kita akan mengubah sesuai dengan kategori. Caranya kita simpan dulu data yang tadi yang sudah kita edit, terbitkan. Lalu kita masuk ke bagian dashboard lagi. Di bagian bawah ada menu tampilan. Kalian bisa pilih menu. Selanjutnya di sini buat menu baru. Nah, nama menunya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Di sini saya namanya dengan kategori. Lalu lokasi penayangannya kita ubah menjadi primary menu. Lalu buat menu. Nah, sekarang menu sudah dibuat dengan nama kategori. Selanjutnya kita akan memasukkan menu yang sudah kita buat. Kalian pilih yang paling bawah, di sini ada menu kategori. Lalu di sini lihat semua di bagian bawahnya itu di checklist semua. Asmaul Husna, doa harian, dan kisah Nabi. Lalu tambahkan menu. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa mengatur tata letak atau urutan dari menunya. Kalian bisa geser ke atas untuk pengurutan pertama, dan yang paling bawah itu adalah urutan yang terakhir. Selanjutnya, jika sudah sesuai dengan kebutuhan kalian, kalian bisa pilih simpan menu untuk menyimpan menu yang sudah kita buat. Selanjutnya kita coba refresh bagian yang sudah kita buat. Ini kita close aja. Dan di sini menu sudah sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita cek kembali. Di sini nanti kita akan buat artikel sesuai dengan kategorinya dan tata letaknya sesuai dengan kategori juga. Selanjutnya kita masuk untuk caranya, kita kembali lagi untuk mengcustomize bagian yang sport, travel, food, dan kreatif. Ini kita akan hapus dan ubah menjadi sesuai dengan kategori kita. Caranya kita kembali lagi ke sesuaikan atau customize. Ya, di paling bawah sini kalian bisa tebak bahwa kalian bisa pilih bagian yang pulpen ini untuk mengedit bagian sport menjadi doa harian. Selanjutnya di sini kalian bisa pilih kategori. Di sini kenapa tidak muncul kategori? Karena
kalian belum memasukkan postingannya. Ya, kita akan buat postingan pertama. Untuk membuat postingan pertama, untuk cara cepatnya ya, kita menggunakan ChatGPT aja untuk membuat artikel. Kita akan membuat artikel tentang kisah Nabi. Kita tanya langsung saja ke ChatGPT, buatkan artikel mengenai kisah Nabi Daud. Lalu di enter. Nanti ChatGPT akan membuatkan artikel atau kisah Nabi sesuai dengan kalian. Tunggu sampai selesai. Selanjutnya nanti kalian bisa copy paste bagian kisah nabinya ini. Lalu setelah copy paste, kalian bisa memasukkan ke bagian postingannya. Ya, kita akan copy paste bagian atas ini aja sampai bawah sini untuk contoh. Di copy kita masukkan ke bagian postingan, mau posting. Kita kembali ke dashboard, lalu pilih post. Ini ada submenu tambah baru. Ya, di sini tampilan dari menu postingan. Kalian di bawah sini masukkan kontennya. Dan yang paling atas ini adalah judul dari postingannya. Judulnya Kisah Nabi Daud. Ya, postingan sudah kita buat. Selanjutnya kita akan, agar lebih rapi, kita akan tambahkan foto ya. Foto. Atau kalian bisa cari di Google Kisah Nabi. Ya, kalian bisa pilih saja fotonya sesuai dengan keinginan kalian. Open image, lalu di sini disimpan, save as di komputer masing-masing kalian. Ya, di sini simpan di download, lalu save. Selanjutnya kita kembali lagi ke dashboard postingan. Ini kita akan memasukkan gambar. Ya, dengan cara di sini ada tanda plus ya, untuk menambahkan blok. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada paragraf, gambar, judul, galeri, dan sebagainya. Kalian pilih bagian gambar, lalu unggah. Setelah itu kita pilih gambar yang sesuai atau yang sudah kita download sebelumnya. Maka nanti gambar akan tampil di bagian posting. Selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan gambar thumbnail, kalian bisa masuk ke bagian post atau tingkat lanjut. Kalian bisa pilih di bagian post, lalu di paling bawah ada gambar andalan. Kalian pilih gambar yang sudah kalian upload tadi, atau kita samakan saja dengan foto yang tadi. Tetapkan gambar unggulan. Maka di sini sudah menampilkan gambar andalan. Selanjutnya kita sesuaikan dengan kategorinya. Nah, di sini adalah kisah Nabi, maka kategorinya kisah Nabi.
Kita checklist lalu kita terbitkan. Terbitkan lagi. Nah, sekarang kita sudah membuat postingan pertama kita. Kita kembali lagi ke tampilan situs website kita. Kita ini refresh saja. Selanjutnya kita kalau kalian lihat di sebelah kanan ini sudah terlihat postingan ya, postingan terbaru. Nah, sekarang kita akan coba masukkan postingan ini ke dalam menu yang sudah disediakan sesuai dengan kategori. Ini kalian pilih, lalu di bagian kiri ganti sport menjadi kisah Nabi, dan kalian bisa memilih kategorinya. Kategorinya kisah Nabi. Kenapa hanya kisah Nabi? Karena postingan yang lainnya itu kalian belum dibuat. Nanti setelah ini kalian silakan buat sesuai dengan kategorinya. Jadi 2 harian minimal 1 postingan, kisah Nabi 1 postingan, dan Asmaul Husna 1 postingan. Nanti kalian buat satu persatu. Dan di sebelah bawah ini kalian bisa menyesuaikan ya. Tampilannya bisa sesuai dengan seperti ini. Dan yang sebelah kanan itu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sudah. Ini adalah hasil dari postingan kalian, kisah Nabi. Sudah sama seperti Islam MIPA yang sudah saya buat. Nanti tugas kalian adalah menambahkan postingan-postingan baru. Selanjutnya di sini jika kalian mau menghapus bagian travelnya, silakan dihapus saja dengan cara pilih yang paling bawah lalu singkirkan. Lalu food juga kita akan hapus. Kreatif kita hapus, sampai downbeast juga kita hapus. Ya, itu aja mungkin. Jika misalnya ada kendala atau pertanyaan bisa langsung tanyakan ke kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.